Sesi tanya jawab. Nanti kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu, selanjutnya kepada bapak-bapak silahkan mengajukan pertanyaan di akhir seksi acara. Hadirin rahimakumullah, marilah kita ikuti tausiah ceramah dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Komarudin Ali LCMA. Wa alaihi falyatafadhal maskura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna li'ibadihi bimawasimil khairat yatasabaquna fiha bi anwa'i ta'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalu sabiqin ilal khairat wa ala alihi wa ashabihi dhabil manaqibi wal karomat. Summa amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatan farahah 'inda fitrihi wa farahah 'inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Masyaallah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar, mobil khusus Ketua DKM kita Mas Eko Widarjo SH, orang tua kita Bapak Haji Matsani, juga para orang tua yang lainnya, pada sesepuh. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya atas waktu ini diberikan kepada saya oleh Ketua DKM kita Mas Eko, diberi waktu untuk tausiah di minggu terakhir di bulan Ramadan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan kita kekuatan iman, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita walaupun barangkali ada yang jalannya udah rada pelan-pelan dikit karena udah pada ropos udah pada lansia barangkali, termasuk saya juga, Bu. Saya juga kalau jalan udah nggak bisa buru-buru lagi kayak dulu, udah mulai agak pelan-pelan jalannya. Begitulah manusia diciptakan oleh Allah mim ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kita kuat, gagah perkasa, lama-lama kita lemah lagi, kemudian jadilah kita orang-orang yang sudah lansia. Setelah itu kalau sudah lansia dicabut peredaran dari dunia ini. Mudah-mudahan walaupun demikian kita sehat walafiat, panjang umur ya. Ya. Jadi yang datang kemari kakinya ada sakit-sakit dikit, tapi kena kewajiban dilaksanakan, jalannya pelan-pelan, itu pahalanya lebih besar ketimbang yang masih gagah perkasa,
yang jalannya gagah. Jadi makin susah kita ibadah, makin banyak pahalanya. Al-jaza biqadril masyaqqah, kata orang Arab. Al-jaza biqadril masyaqqah. Balasan pahala itu tergantung daripada kesulitan kita dalam melakukan ibadah. Makin sulit, makin banyak pahalanya. Makanya puasa Ramadan ini kenapa pahalanya besar? Karena puasa Ramadan ini ya ibadah yang luar biasa. Menahan kesabaran, lapar dan haus sepanjang hari, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya ibadah puasa ini ibadah yang pahalanya enggak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lain. Oleh haji sekalipun, salat, sedekah. Ibadah puasa ini kata Nabi kita, alaikum bis-shaum fa innahu la misla lahu. Adalah kalian melaksanakan ibadah puasa karena pahalanya itu tidak tertandingi oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, hadirin hadirat sekalian, kita sekarang sudah masuk ke hari 23 Ramadan. Tidak terasa perjalanan Ramadan begitu cepat. Baru kemarin kita membuka puasa, tahu-tahu sudah 23 hari. Nah, inilah kenyataan Bapak Ibu sekalian, bahwa perputaran waktu semakin kemari semakin cepat. Mungkin Ramadan yang akan datang lebih cepat daripada Ramadan sekarang. Terus begitu. Yang akhirnya bumi ini mendekati kepada titik penghabisan. Titik penghabisan artinya dunia ini selesai gitu. Dan terjadilah yang namanya hari kiamat yang banyak di dalam Al-Quran diperingatin oleh Allah. Kalau kita baca Al-Quran banyak kata-kata kiamat itu walaupun berbeda-beda bahasa. Ada Al-Qiyamah, ada Al-Waqi'ah, ada Az-Zilzal dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan banyaknya kata-kata kiamat disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, memberikan pesan kepada kita bahwa dunia ini suatu saat berakhir. Berakhir dengan hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'atu. Apabila kiamat betul-betul telah terjadi, idza waqa'atil waqi'atu laisa biwaqa'atiha kadhibah. Bapak-bapak, ibu-ibu hafal semua ini ya. Surat Al-Waqi'ah. Bacaan kita Bu ya. Iya. Surat Al-Waqi'ah ini kata Nabi surat kaya. Jadi kalau kepengen lancar di sisi kata Nabi, ajarkanlah anak-anak kita surat Al-Waqi'ah. Karena surat Al-Waqi'ah ini insyaallah mempermudah urusan duniawi. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Kalau sudah terjadi tidak ada satu orang pun yang mendustakan. Kalau sekarang barangkali ada yang percaya, ada yang enggak percaya, ada yang setengah percaya tentang hari kiamat. Nanti kalau sudah betul-betul terjadi, dunia ini meledak, barulah manusia percaya kalau kiamat betul-betul terjadi. Khafidatur rafi'ah. Nanti pada hari kiamat ada yang turun derajatnya, ada yang naik derajatnya. Khafidah turun derajatnya. Mereka-mereka yang hubud dunia, cinta sama dunia, cinta sama jabatan, tamak dengan rakus dengan dunia, tidak pernah memikirkan akhirat, nanti akan jatuh menjadi orang-orang yang rendah. Rafi'ah, orang-orang yang diangkat derajatnya. Mereka-mereka yang di dunia, di samping dia cari dunia juga cari akhirat. Dia terima apa yang menjadi pemberian Allah, syukuri, bersiap-siap dia menjadi orang yang baik. Walaupun dia bukan orang kaya, bukan orang pejabat, nanti derajatnya naik. Begitulah nanti terjadi hari kiamat Bapak Ibu sekalian, yang banyak diperingati oleh Allah kepada kita semuanya. Para hadirin jamaah sekalian, kemudian ada lagi satu peringatan dari Nabi bahwa semakin kemari itu yataqarabuz zaman. Zaman ini makin mendekati kecepatannya.
Jadi sejam sekarang berbeda dengan sejam yang dulu. Terus makin cepat, makin cepat. Umur manusia juga begitu. Ya, baru kemarin kita lahir, tahu-tahu umur kita udah 70 tahun misalnya. Cepat sekali perjalanannya. Ini mendekati hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, yataqarabuz zaman. Waktu berputarnya begitu cepat. Di dalam Al-Quran diisyaratkan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya sudah dekat hisab mereka, hisab manusia, hisab kita. Sudah dekat kita bakal dihisab, bakal dihitung-hitung, bakal diminta pertanggungjawabannya. Sementara banyak manusia yang masih lalai, masih santai-santai aja, masih berlomba-lomba cari dunia dengan cara-cara yang tidak halal misalnya. Kalau diperingati tentang ini mereka seakan-akan cuek, nggak mau dengar. Begitu kondisi manusia di akhir zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ke masjid banyak orang, banyak jamaah. Tapi kalau kita lihat keluar, kalau di masjid pasti Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian datang kemari pengen menjadi orang baik, menjadi pahala besar dan nanti mati menjadi ahli surga. Gitu kan Pak ya? Ya, semuanya pengen menjadi ahli surga. Tetapi kalau kita lihat di luar, kenyataannya banyak manusia-manusia yang pilih bukan ke surga, pilihnya ke neraka. Coba kalau kita lihat di sekitar kita ini banyak kafe-kafe bermunculan, Bu. Kafe yang kecil sampai kafe yang besar penuh jamaah itu pada zikir kali ya. Saya semalam tarawih di sebuah masjid, jamaahnya makin maju. Tinggal 1 saf setengah. Ibu-ibu juga begitu. Tapi kalau di kafe-kafe itu safnya nggak pernah maju ya, makin penuh ya. Baik apa yang kecil-kecil di gang-gang itu penuh, saya lihat motornya ada, parkirnya banyak sekali. Semua kafe-kafe itu penuh isinya, Bu. Bulan Ramadan, bulan yang harusnya mereka gunakan untuk memperbanyak pahala, mengurangi dosa. Karena kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar. Hai Muhammad, barang siapa umatmu yang ketemu dengan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi maaf, dosa-dosa yang lalu enggak diampunin karena mereka tidak memanfaatkan Ramadan ini untuk minta ampun. Santai dia, walaupun dalam Ramadan pada ngerokok, pada ngopi, pada sarapan. Kalau kita tanya agamanya apa? Islam. Agamanya bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Buddha, tapi agama Islam. Famata, kemudian seandainya dia mati, bulan-bulan berikutnya fadakhalan nar, pasti orang ini akan menjadi masuk neraka. Banyak sekali Bapak sekalian, saudara-saudara kita yang belum berusaha menyadari kehidupannya, bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara dan ada kehidupan yang kedua yang namanya kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu kata Allah kehidupan yang lebih bagus dan kehidupan yang lebih kekal nanti abadi di sana di akhirat. Di dunia ini hanya sebentar saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian peringatan buat kita semuanya agar kita yang sudah sadar memanfaatkan sisa Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena nanti pada jamaah sekalian, pada saat nanti datangnya yaumul hisab, hari di mana kita akan diperhitungkan oleh Allah. Ada 4 pertanyaan yang bakal diajukan kepada kita nanti di akhirat. Dari sekarang kita mesti menyiapkan jawabannya. Pertama, an umrihi fima afnah. Ditanya umur kita dari akil baligh sampai kita mati untuk apa kita pergunakan.
Hari demi hari yang kita lalui, untuk apa kita pakai? Ngapain aja kita selama itu? Ada yang umurnya pendek, ada yang panjang, bermacam-macam. Yang makin panjang umurnya makin banyak pertanggungjawabannya. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Bil khusus ditanya tentang masa muda kita. Ngapain aja kamu waktu masih muda? Apakah kamu belajar agama, mengenal Allah, mengenal agama, atau kamu tidak peduli dengan agama? Ditanya masa muda kita. Jadi kalau seandainya di akhir tua ini kita nggak ngerti Allah, nggak ngerti agama, buta agama, ditanya emang masih muda kamu ngapain aja? Emang di kampung kamu nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada ustadz, nggak ada orang yang ajarin ngaji. Kalau seandainya nanti ditanya masa mudanya dipergunakan hanya untuk senang-senang. Yang ketiga, ini yang berat nih, an malihi, harta kita. Harta ini ditanya dua. Min aina iktasabahu wa kaifa anfaqahu. Dari mana engkau dapat harta ini? Kita punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya segala macam perhiasan. Min aina laka hadza, dari mana ini? Makanya yang banyak duitnya, banyak hartanya lebih berat lagi, Bu, tanggung jawabnya. Yang enak itu jadi orang miskin, nggak punya duit, nggak punya harta. Makanya orang miskin itu lebih dulu ke surga dibanding orang kaya. Jaraknya 500 tahun. Orang miskin bersenang-senang di surga, orang kaya masih diperiksa. Harta ini, apalagi yang hartanya miliaran triliunan. Ya, dari mana aja nih duit kamu banyak segini? Tapi kita kalau di dunia jadi orang miskin gak enak ya. Pengennya jadi orang kaya. Ya, jadi orang miskin di dunia gak enak, tapi di sana enak, Bu. Di akhirat enak, jalannya duluan. Kayak orang misalnya di imigrasi, pergi dari luar negeri, umroh atau haji lah. Yang satu ini banyak bawaannya, karena di sana banyak belanja. Orang kaya pergi haji, Bu. Sampai di Mekah yang tanya, mana pasar? Mana sih tempat jual emas yang bagus? Orang mau tanya, mana itu Raudhah? Mana makam haji? Kalau di Mekah mana sih Ka'bah? Mana sih Mulut Azam? Yang ditanya apa? Pasar yang ditanya. Ya. Saya pernah ngalamin, Bu, waktu saya jadi kuli di sana. Orang sampai Jeddah nanya saya, Dek, pasar mana, Dek? Baru di Jeddah udah nanya pasar, Bu. Belanja dia, ada satu koper. Sampai di Madinah begitu ditanyain, Dek, pasar mana, Dek? Belanja lagi 2 koper. Sampai di Mekah dulu masih ada pasar Seng namanya. Dek, pasar Seng mana, Dek? Buat belanja lagi 3 koper. Belanjanya macam-macam. Nah, sampai di imigrasi kan jadi persoalan. Ya, lama diperiksanya di imigrasi. Sementara ada jamaah lagi dia mah pas-pasan duit yang enggak belanja, dia mau ibadah. Paling belanja beli korma doang 1 kilo. Tasbih dah buat oleh-oleh. Sajadah juga yang murah buat oleh-oleh sama sorban dah. Sampai di imigrasi dilihat enggak ada bawaan, disuruh jalan-jalan kamu. Enggak ada yang perlu dipertanyakan, dimurus sampai rumah. Yang orang kaya masih di imigrasi ditanya ini, tanya segala macam. Itu tamsil. Begitu juga nanti di akhirat. Pada saat kita dihisab, orang kaya lama hisabnya. Tanya ini, tanya itu, macam-macam. Sementara orang miskin ditanya, kamu punya harta? Enggak ada, sama orang miskin udah jalan sono. Jalan langsung ke surga. Jadi dia boleh senang-senang di surga, orang kaya mesti di tengah-tengah pemeriksaan. Ya syukur-syukur kita orang kaya, harta kita berasal dari yang halal. Ya, dari mana kita peroleh? Semuanya halal, alhamdulillah. Tapi yang enggak halal, macam-macam pertanyaannya. Makanya Bapak sekalian, jangan kita berhayal pengen jadi orang kaya yang duitnya sampai 400 triliun, 500 triliun, enggak usah, Bu ya.
Ya, yang ada aja kita dikasih sama Allah, ridho dengan pemberian Allah. Kalau orang kaya nanti begitu, hisabnya berat sekali. Nah, yang kedua pertanyaannya, wa kaifa anfaqahu, bagaimana cara kamu menggunakannya itu harta? Apakah keluar zakatnya, keluar sedekahnya? Apakah kamu jadi orang bakhil, orang pelit, apa jadi orang karim, orang yang dermawan? Kita punya harta dikit tapi alhamdulillah keluar zakat, keluar sedekah. Apalagi Ramadan ini banyak kita sedekah. Tapi kalau mereka-mereka yang pelit, ya, yang bakhil, yang kalau orang Betawi namanya pantat kuningan, butut gasiran, ya, bayangkan sedekah, zakat aja enggak keluar. Berat tanggung jawabnya. Ini berkaitan dengan harta. Makanya Bapak Ibu sekalian, harta kita yang dititipkan oleh Allah kepada kita, perbanyaklah sedekah. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Sedekah kita enggak hilang, Bu. Sedekah kita abadi di sisi Allah. Harta yang kita gunakan untuk makan jadi kotoran. Yang kita beli baju, napa lama jelek tuh baju, barangkali jadi kekeset. Tapi harta yang kita titipkan kepada Allah, bakin la yazalu, kekal abadi selama-lamanya, akan menjadi titipan kita kepada Allah. Teman-teman kita di kuburan, kuburan kita jadi indah, jadi terang, disinari oleh cahaya sedekah. Di padang mahsyar nanti orang-orang pada kepanasan, kita dipayungi oleh sedekah kita. Almar'u tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sedekah kita berbentuk payung. Makanya kalau pengen enggak kepanasan di padang mahsyar, persiapkanlah payung dari sekarang. Di padang mahsyar enggak ada yang jual payung. Enggak ada tukang ojek payung, enggak ada. Enggak ada pohon-pohon, enggak ada bangunan-bangunan. Padang mahsyar padang yang rata semuanya. Enggak ada tempat kita ngau berteduh, enggak ada. Sementara matahari ada di atas kepala kita begitu bersinar sangat panas. Semua manusia mandi keringat saking panasnya. Tapi mereka-mereka yang sedekah kayak jamaah Al-Kautsar, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu rajin sedekahnya. Ya. Apalagi sedekah Ramadan. Makanya kalau ke masjid bawa duit bapak ibu sekalian. Ini ke masjid lupa bawa duit. Giliran lewat tanggokan kotak amal pura-pura tidur. Ya. Padahal kita sedekah enggak usah banyak-banyak ke masjid. Ya. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutilah kamu dengan sentuhan api neraka. Dengan apa? Dengan sedekah, walaupun sedekah kamu senilai satu buah kurma. Satu buah kurma kira-kira berapa duit ya? Paling 2.000 ya. Satu kurma itu, satu buah sebiji ini. Kata Nabi, sedekah kamu sedikit itu aja bisa melindungi kulit kamu bisa dari tersentuh dengan api neraka. Itu minimal lah kita sedekah 2.000. Kita rata-rata kalau sedekah pasti pilih duit yang rada kucel-kucel dikit bagus sekali dah. Misalnya kita ini sedekah nih di kantong kita ada uang 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Mana yang kita pilih Bapak Ibu sekalian? Mana yang perutnya lama ngeluarinnya, ya? Yang licin-licin mau lewat, ya mana yang perutnya? Ini 2.000 nih. Sekalinya sedekah 100.000 salah nyabut ya. Udah gitu sampai di luar mesin ngomong aja, aduh uang nyesel banget katanya. Sholati Al-Kautsar sedekah 100.000 salah nyabut gua kirain goceng. Diomongin aja terus. Kira-kira kalau sedekah diomongin begitu tuh ikhlas nggak Pak? Dapat pahala enggak? Ya makanya sedekah walaupun dikit yang penting ikhlas. Walaupun dikit apa walaupun banyak. Kalau dikit mah enggak banyak-banyak, enggak nama-nama bekas masjid. Walaupun banyak yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah kita akan bermanfaat sekali buat kita di dunia, kita diberikan keberkahan. Orang yang sedekah
pasti ada gantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah yang ganti. Percaya kita kepada Allah, berkah jadinya. Kita memang digoda sama setan. Kata setan apa? Jangan sedekah, duit itu kurang. Sayang kan, 20.000 juga buat beli rokok. Kata setan begitu bisik-bisikin. Akhirnya kita tertipu dengan setan. Ya nggak jadi sedekah dah, di rokok aja. Jadi jangan tertipu dengan setan. Kita yakin akan janji Allah bahwa sedekah yang kita berikan terutama bulan Ramadan ini pahalanya besar sekali. Harta yang kita bawa mati adalah harta sedekah. Makanya sekalian, harta ini pertanyaan ada dua. Min aina iktasabahu wa kaifa anfaqahu. Dari mana ini kamu punya duit, punya rumah gede banget, dari mana ini, punya mobil bagus banget, punya motor, punya simpanan miliar-miliaran, dari mana ini? Wa kaifa anfaqahu, dan bagaimana cara kita menggunakannya. Dan terakhir pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah kepada kita, an ilmihi madza amila bih. Ilmu kita, apa yang kita amalkan. Kita yakin bahwa Bapak sekalian sedikit banyak punya ilmu. Yang rajin majlis ta'lim, dengerin ceramah-ceramah pasti ada ilmunya. Nah, ilmu yang kita dengar melalui guru-guru kita, penceramah-penceramah kita, ya, kita amalin enggak? Kita banyak belajar ke sana kemari. Ya, ilmu yang kita peroleh, madza amila bih, kita amalin enggak? Kita tanya sekalian, apalagi ulama, ustadz kayak saya misalnya nih. Pertanyaan lebih berat lagi daripada bapak-bapak yang bukan ustadz. Makanya yang cepat diadili, yang pertama diadili salah satunya adalah ustadz, ulama, kiai, diadili pertama kali sebelum yang lain-lain. Ya. Jangan dikira ulama itu langsung ke surga, belum tentu. Ditanya dulu ilmunya. Kamu banyak ilmu, sering berikan ceramah kepada jamaah, kamu udah ngamalin belum? Berat bu, jadi ulama. Ya. Nah Bapak sekalian, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya itu ada 3 jaminan buat kita. Yang pertama, ghufranuz dzunub. Jaminan kita bakal diampunkan dosa-dosa kita melalui 3 ibadah. Pertama, ibadah puasa, ibadah saum. Yang kita jalani sekarang sudah masuk pada hari ke-23. Saya yakin Bapak Ibu sekalian belum ada yang jebol kan puasanya. Alhamdulillah. Kecuali yang sakit barangkali, ya, yang sakitnya udah udah rutin lah, barangkali boleh nggak berpuasa, tapi diganti dengan bayar fidyah. Ya. Tapi kalau yang bisa sehat-sehat, puasanya jalan terus, tidak boleh jebol tanpa ada uzur syar'i. Alhamdulillah. Jadi yang pertama Bapak sekalian, ibadah puasa ini jaminan kita untuk terhapusnya kita punya dosa. Dalam hadis Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan iman, percaya, yakin bahwa ini adalah ibadah yang suruh Allah, yang perintah Allah. Wahtisaban, dia ikhlas menjalaninya. Sami'na wa ata'na, kami dengar perintahmu ya Allah, kami laksanakan. Ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Bapak Ibu, kita punya dosa enggak sih ya? Ya. Dikit apa banyak? Wah, pada ngaku dah tuh. Alhamdulillah Bu kalau ngaku Bu. Ya, orang yang ngaku itu senang, Allah senang kalau orang ngaku dosa Bu. Ngaku di dunia, tapi kalau ngaku di kuburan gak ada gunanya. Kalau ngaku di dunia, Allah senang orang-orang yang ngaku ya Allah Rabbana tarafna bi annana tarafna bi annana, yang sering kita baca ya Allah kami ngaku bahwa kami banyak punya dosa. Oleh karena itu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah, kami banyak berbuat zalim, berbuat salah,
berbuat dosa kepada Engkau. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami di dunia ini, di bulan Ramadan ini. Juga dosa-dosa orang-orang tua kami, orang-orang yang kami cintai. Ya, kalau suami bilang dosa saya dan dosa istri saya. Kalau istri dosa saya dan dosa suami saya. Masing-masing saling mendoakan. Ngaku kita di dunia ini. Maka pengakuan kita ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling benci kalau orang itu merasa enggak punya dosa. Merasa enggak punya salah. Takabur namanya itu. Nabi kita sendiri aja yang pernah punya dosa, istighfarnya setiap hari itu 100 kali. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah, ya, dosa-dosanya yang lalu yang akan datang. Beliau istighfarnya satu hari alal aqal minimal itu 100 kali. Lah kita yang banyak punya dosa istighfarnya berapa kali sehari ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, sehari berapa kali kita istighfar? Ada 100 kali. Boro-boro ya. Nah, paling istighfarnya habis sholat 3 kali. 5 kali 3 berapa? 15. Itu kalau yang sholatnya assalamualaikum salam duduk dulu. Tapi kalau yang sholatnya Allahumma lantas jalan, assalamualaikum assalamualaikum udah aja. Orang-orang duduk dulu, istighfar dulu, minta dulu sama Allah. Ini mah enggak. Allahumma lantas jalan. Ya. Nah, para jamaah sekalian, Ramadan ini Allah berjanji akan membersihkan kita punya dosa. As-sayyi'at waz-dzunub, ya, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa gede akan Allah bersihkan di bulan Ramadan ini dengan ibadah saum. Jadi ibadah puasa ini dahsyat sekali dalam menggosok kita punya karatan-karatan yang ada di hati kita itu digosok oleh Ramadan. Sumia Ramadan li'annahu yarmidu dzunub. Dinamakan Ramadan karena Ramadan itu bisa membersihkan kita punya dosa. Yang tidak bisa dibersihkan oleh harian, oleh bulanan enggak bisa. Masih ada sisanya. Nah, Ramadan itu tugasnya membersihkan karatan-karatan yang ada di hati kita. Makanya bersih lagi kalau kita habis Ramadan, ya. Kayauma waladathu ummuhu. Kata Nabi, bagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya bersih dari dosa. Nah, maka dinamakan Idul Fitri. Id kembali kepada fitrah, bersih kita. Baik, yang kedua, kita melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih. Yang kita laksanakan setiap malam habis Isya, kita tarawih di masjid ini. Khusyuk kita menjalaninya. Ya. Enggak ada yang gaib gitu. Kalau kita enggak ada uzur. Tarawih kita setiap malam dengan khusyuk. Nah, tarawih ini juga kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, tarawih, maka diampunkan dosa-dosanya. Tiap malam kita tarawih, maka pada malam itu juga Allah bersihkan hati kita dari dosa. Dua kekuatan itu. Dan yang ketiga, kekuatan yang ketiga, kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini pengantinnya Ramadan, Bapak sekalian. Lailatul Qadar ini adalah pengantinnya Ramadan. Kalau yang namanya pengantin kan banyak yang ditunggu. Kalau yang namanya pengantin kan indah, cakep, cantik. Kayak dulu ibu-ibu kalau jadi pengantin dulu kan cantik, indah, didandanin oleh tukang rias. Suaminya juga ganteng, masih muda dulu. Ya, sekarang udah pada peot sekarang. Ya. Dulu saya waktu masih muda ganteng banget tuh. Digila-gilain perempuan. Kayak ibu-ibu juga itu yang kadang udah peot-peot, dulu mah cantik-cantik. Ya, diuber-uber sama Haji Mat Sani. Masih muda dulu Pak Haji. Nah, jadi malam ini di dalam Ramadan ini ada satu malam, satu yang sangat berharga buat kita, hadiah dari Allah kepada kita yang namanya malam Lailatul Qadar. Kira-kira udah lewat belum Bapak sekalian? Udah lewat belum? Karena ada 5 kesempatan. Ya. Ada 5 malam-malam ganjil. Malam 21, malam ini 23,
Nanti ada lagi apa? 25, ada lagi 27, ada lagi 29. Masih ada 3 lagi tuh, kita jaga. Karena yang Ramadan itu rahasia ilahi, rahasia Allah. Di malam-malam ganjil yang mana itu rahasia Allah. Tapi kalau kita berpatokan kepada hadis Nabi yang sahih, kata Nabi kita, kalau kamu ingin bertemu dengan bulan Ramadan, fil yaumis sabi wal ishrin, di malam 27, kata Nabi. Kata Nabi kita dalam hadis yang sahih, kalau kamu ingin bertemu dengan bulan Ramadan, fataharu fil yaumis sabi wal ishrin, tunggulah di malam 27. Ini 27 kan belum nih, ya, masih 2 lagi, 25, nanti malam 27. Tapi kadang-kadang ada juga ulama mengatakan malam 21. Kalau puasanya hari Sabtu, ya, Lailatul Qadar turun malam 21. Ada yang 23. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kita menjaga tanggal-tanggal yang ganjil itu, kita usahakan kita berada di masjid. Walaupun sebentar, orang mau sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, sholat subuh, itu udah dinyatakan dapat dia cipratan daripada Lailatul Qadar. Ya, sholat maghrib, sholat isya, kemudian disambung dengan sholat taraweh, kemudian sholat subuh kayak sekarang ini, dia sudah dinyatakan memperoleh malam Lailatul Qadar. Perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu malam Lailatul Qadar yang mungkin barangkali kita nggak tahu masih ada di malam-malam ganjil yang akan datang. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Habis sekalian, Lailatul Qadar ini kata para ulama, siapa orang yang sholat di malam Lailatul Qadar 2 rakaat aja, 2 rakaat misalnya, itu nilainya dikali 84 tahun. 2 rakaat kita sholat di malam Lailatul Qadar dikali 84 tahun, karena khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun, bayangin. 2 rakaat aja dikali 84 tahun, berapa itu? Kita sedekah di malam Lailatul Qadar 2000 misalnya. Malam tadi misalnya turun Lailatul Qadar, kita sedekah 2000 aja, dikali 84 tahun, berapa itu jumlahnya? Masya Allah. Apalagi kita tarawihnya sekian rakaat, apalagi kita sedekahnya sekian, baca Quran, semuanya itu nilainya sama, lebih bagus daripada 84 tahun. Bapak Ibu sekalian, barangkali pernah dengar cerita Lailatul Qadar itu asal muasalnya gimana sih? Kok ada Lailatul Qadar? Jadi Lailatul Qadar itu pertama kali turun adalah beriringan dengan turunnya Al-Quran. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malam yang agung, malam yang jutaan malaikat turun ke bumi ini di bawah pimpinan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Lailatul Qadar ini Allah abadikan, Allah hadiahkan kepada kita umat Islam sampai hari kiamat nanti. Nabi pernah membaca sejarah, ada seorang mujahid di kalangan Bani Israel. Si mujahid ini berjuang selama 1000 bulan. Hidupnya untuk berjuang terus selama 1000 bulan. Nabi ta'ajub nih dengan orang ini. Tapi itu terjadi di kalangan Bani Israel dulu. Lalu Nabi bermunajat kepada Allah, ya Allah, ja'alta ummati aksaral umami a'maran wa aqalluha a'malan. Ya Allah, kau jadikan umatku orang-orang yang pendek-pendek umurnya. Kita kan rata-rata umur kita ini pendek-pendek, Pak. 60, 70, 60, udah pada masalam, ada wassalam dah. Ya Pak ya. Jarang yang lewat daripada 70, ada juga tapi jarang. Karena umur ini semuanya sudah ada takdirnya. Syukur-syukur kita dikasih umur panjang. Umur panjang untuk ibadah kepada Allah. Karena manusia yang cakep adalah, kata Nabi, manusia yang panjang umurnya, ibadah juga cakep. Yang paling jelek adalah umurnya panjang tapi nggak pada ke masjid. Ada nggak?
Ada nggak Bapak sekalian? Di mana orangnya? Lah kenapa nggak dibilangin? Enak nyebutnya. Lah kalau kebaikan walaupun gak enak katain terus ya. Qulil haqqa walau kana murran. Ini tugas ketua DKM nih ngajak jamaah. Yang bola kenal masjid harus datang ke masjid. Kesian ya. Umurnya 70 tahun tapi belum kenal masjid. Ya Allah sayang banget. Udah bau tanah. Giliran mati baru dibawa ke masjid. Ya enggak? Giliran mati baru udah bawa ke masjid disolatin. Yang nyolatin tuh DKM lagi. Masih senang main gaple aja udah tua-tua juga. Ada enggak? Main gaple, main catur berjam-jam. Padahal rumahnya dekat masjid. Ya Allah, kesian. Makanya mesti kita tolongin Bapak sekalian. Kewajiban kita ngajak. Ya udah diajak mah masa bodoh. Mau enggak atau enggak mau terserah dia. Tapi kita ditugaskan untuk ngajak. Kata Nabi tugasnya ngajak. Ya. Wa ma ana illal balag. Saya cuma nyampein doang, ngajak doang, terserah kalian. Mau turut mau enggak terserah kalian. Makanya kita kalau berangkat ke masjid, kalau ada teman kita yang belum siap, cawe-cawe, ke masjid yuk, ke masjid. Udah gitu udah cakep tuh. Ya, misalnya ada tetangga kita udah siap berangkat ke masjid, dia masih pakai pakaian begitulah, tapi cawe-cawe, Pak, Mas, ke masjid Mas. Udah cakep itu, Bu. Mungkin lama-lama dia tergerak juga hatinya. Jadi Bapak sekalian, kata Nabi kita, rata-rata umatku ya Allah pendek-pendek, umurnya amalnya pun dikit. Lalu munajat Nabi itu direspon oleh Allah, apa kata Allah? Ja'altu Lailatul Qadar, ja'altu ya Muhammad Lailatul Qadar. Aku hadiahkan kepada engkau hai Muhammad Lailatul Qadar. Kalau beribadah di malam itu khairun min alfi syahr. Kalau kau beribadah di malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan tuh. Kerjaan orang Bani Israel yang mujahid sampai 1000 bulan. Makanya Lailatul Qadar hadiah dari Allah kepada kita nih Bapak sekalian. Supaya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, tinggal 3 lagi insya Allah kita nih ada kebagian cipratan daripada malam Lailatul Qadar. Kita sambut Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan puasa yang baik, dengan tarawih yang bagus, kemudian dengan qiraatul Quran, kita baca Quran malam harinya, ya. Banyak sedekah, banyak istighfar. Itu cara-cara kita menyambut datangnya Ramadan. Lah kalau Ramadan kita tidur mulu, bukan Lailatul Qadar itu mah Lailatul Qadar namanya. Ya, dapatnya. Ya enggak? Iya. Baca Al-Qur'an para jamaah sekalian karena Quran itu adalah taqarrub kita yang paling afdal kepada Allah. Kalau kita capek membaca, barangkali kita sudah lemes, putar HP kita. Karena HP kita ada konten-konten Al-Qur'an, buka. Ada surat Al-Kahfi, ada surat Yasin, Al-Waqi'ah. Dengarkan di rumah kita. Terdengarlah suara Al-Quran di rumah kita. Kata sahabat Nabi Abu Hurairah mengatakan, Innal bait alladhi yukra fihil Quran ittasa'a bi ahlihi. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran menjadi luas buat keluarganya. Walaupun rumahnya sempit, kecil, ya. Kalau istilah rumah itu ada RSSSS, rumah sangat sempit sekali, selonjoran saja susah. Ada nggak rumah begitu tuh? RSSSS. Itu Nabi rumahnya kecil, tidur di situ, dapur di situ. Tapi Nabi rumahnya kecil, tapi baiti jannati, rumah saya ini surga. Walaupun rumahnya kecil. Nah, apabila rumah kita yang kecil ini sederhana dibacakan Al-Quran terasa luas sekali, lapang dada kita. Ya Allah. Kasura khairuhu, banyak keberkahannya. Hadaratul malaikatu, dihadirkan oleh para malaikat-malaikat. Malaikat pada datang ke rumah kita, mengucapkan selamat kepada kita. Malaikat-malaikat, Bu, datang ke rumah kita, menghampiri kita. Malaikat rahmah, bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel ke rumah kita mau ngapain? Jemput kita dah, ya. Malaikatur rahmah datang mendatangi rumah kita.
wa kharajat minhu asyayatin, setan-setan bakal lari semuanya. Enggak ada di rumah kita setan. Enggak ada rumah kita betah di rumah, enggak ada setan betah di rumah kita. Karena setan enggak senang dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Apalagi kalau kita setiap hari mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, malam kita baca bacaan, setan enggak betah, lari dia. Kurus kering dia. Sebaliknya kalau setan ada rumah yang enggak pernah baca Al-Qur'an, enggak pernah baca bismillah, kalau makan, tidur enggak baca bismillah, setan pada gemuk-gemuk di situ. Ya. Jadi kita sambut Lailatul Qadar ini dengan bacaan Quran dan banyak-banyak bersedekah. Insyaallah, para jamaah sekalian, walaupun kita enggak bisa menyaksikan sekaligus langsung misalnya, karena bukan makom kita. Tapi kalau ulama-ulama wali-wali mereka tahu malam ini malam Lailatul Qadar, bisa melihat menyaksikan malaikat turun dari langit berbondong-bondong. Mereka lihat. Mereka semua alam semesta sunyi, sepi sekali. Enggak ada suara-suara. Angin pun enggak berhembus. Kalau di malam itu malam Lailatul Qadar. Itu ditunjukkan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Dan nanti paginya, siangnya matahari agak sedikit cahayanya, agak redup, tanda malam turun Lailatul Qadar. Bapak-bapak sekalian, apabila ini kita peroleh, pertama puasa kita, qiyamul lail kita dapat memperoleh cipratan Lailatul Qadar, insyaallah para jamaah sekalian dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita. Ya. Ini sampai jam berapa ya? Oh iya, udah dekat lagi deh pertanyaan ya. Kita sampai kepada isyraq ya. Nah, barangkali ada yang mau ditanya, tapi nanya jangan susah-susah ya. Pada ibu-ibu kami beri kesempatan lebih dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Kita kan sebentar lagi mau berakhir Ramadan ya Pak Ustadz. Apa kiatnya agar setelah nanti berakhir Ramadan itu semangat kita ngaji, semangat kita sholat itu seperti Ramadan gitu Pak Ustadz? Masya Allah. Kira-kira mungkin ada kiat yang bikin kita jadi istiqomah insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini satu pertanyaan yang penting sekali nih, yang harus kita simak nih. Madza ba'da Ramadan? Apa yang kita kerjakan setelah Ramadan, Pak? Apakah kita masih seperti ini, rajin ke masjid, atau sebaliknya selesai Ramadan, selesai pula kita ke masjid? Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun daimun. Kata ulama, barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan udah habis, udah hilang, udah pergi meninggalkan engkau. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, ada terus. Jadi jangan sampai selesai Ramadan, selesai pula ibadah kita. Sepi lagi masjid kita, sepi lagi musola kita. Cuma ada merbot doang. Dia yang azan, yang qomat, dia yang imam, yang lain pada kemana? Quran kita tutup, taruh di atas yang paling tinggi Quran, ketemu lagi tahun depan. Apakah begitu Bapak-Ibu sekalian? Ya, jangan begitu. Bagi mereka yang ibadahnya insya Allah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti Ramadan tetap semangat dia. Ya, tetap dia bergairah untuk beribadah, tetap dia ke masjid, tetap dia baca Quran, tetap dia sedekah. Lah inilah yang diharapkan dari Ramadan. Ramadan kan madrasah. Ramadan itu adalah sebuah madrasah yang mendidik kita. Jadi Ramadan itu tarbiyah, pendidikan rohani kita. Supaya rohani kita itu ibarat HP udah dicas, udah diservis, udah di-tune up. Diharapkan nanti habis Ramadan larinya kenceng. Kan motor kita kalau di-tune up kan larinya kenceng, Pak, enteng banget. Mobil kita ini ganti oli, habis di-tune up, enak tuh larinya. Mas Eko tanya kalau ke Jawa itu, mobilnya habis diganti oli, dicas,
Ya, di chin up, masya Allah, enak banget larinya. Nah kita juga harapkan begitu. Setelah kita ini di Ramadan ini dicas, ya ganti oli segala macam, diharapkan nanti Syawal kita lebih kencang larinya ke masjid. Makanya hasil Ramadan dilihat bulan Syawalnya gimana nih. Kalau Syawalnya dia lebih ada perubahan, Ramadannya bener dia. Tapi kalau habis Ramadan dia kembali jauh sama masjid, jauh sama Al-Quran, jauh sama sholat berjamaah, berarti Ramadan ini ada sesuatu. Dia hanya nyembah Ramadan doang, bukan nyembah Allah. Ya, kalau nyembah Ramadan udah habis, kita nyembah Allah. Allah itu hayyun, maha hidup. Jadi Ramadan itu adalah pendidikan buat kita, Bapak sekalian, biar kita ini setelah Ramadan jadi insan jadid, jadi manusia baru, semangat baru. Kita jaga, kita pelihara hasil Ramadan. Jadi kiat-kiatnya tidak lain, Bapak sekalian, kita ikhlaskan ibadah kita karena Allah. Ya, kita beribadah karena Allah, bukan karena Ramadan. Ya, Ramadan itu hanya momentum doang Ramadan. Tapi hakikatnya kita nyembah Allah, Allah terus kita sembah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan, sampai datang kematianmu. Jadi Bapak sekalian, lihat nanti Syawal nih. Yang sekarang ini banyak, Syawal nanti gimana? Kalau Syawal kayak gini juga nanti subuhnya, berarti ada hasilnya pendidikan Ramadan. Kalau nanti ternyata masjid sepi lagi, yang ada cuma ketua masjid doang sama beberapa orang, wah Ramadannya nggak berhasil. Ya Bapak sekalian, saya kira itu kiat-kiatnya, ikhlaskanlah kita ibadah karena Allah, insyaallah. Baik, silakan Pak, ada bapak-bapak yang mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai bertanya. Yang mana ya orang? Kalau malam Lailatul Qadar itu yang itikaf ibadah di masjid kan pasti dapat pahalanya. Kemudian kalau ibadahnya di rumah, tahajud, baca Quran dan sholat-sholat yang lain, apakah kebagian juga Pak di rumah? Terima kasih. Pengen kebagian Pak ya? Pengen. Iya Pak, aku ingin kebagian. Iya. Walaupun dikit ya, cipratan aja ya. Jadi memang Bapak sekalian, kalau kita ikutin sunnah Nabi menjelang al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir, itu Nabi kita nggak ada di rumah, kasurnya digulung, kencengkan ikat pinggang, bangunkan keluarganya, ada di masjid, i'tikaf. Itu Nabi kita. Nggak mikirin lebaran nggak? Kalau kita kan mikirin lebaran. Punya kue belum ini, anak-anak udah salin belum ini, jadi kita nggak sempat i'tikaf. Nabi tinggalkan urusan dunia semuanya, adanya di masjid. Sahabat-sahabat juga begitu. Jadi Nabi itu begitu sungguh-sungguh menanti datangnya Ramadan. Kita begitu enggak? Ada enggak di sini yang i'tikaf? Ada sebagian ya, ada yang i'tikaf. Jadi i'tikaf ini walaupun sebentar tuh i'tikaf, walaupun misalnya zuhur nih i'tikaf sampai asar sampai maghrib ya. Pulang, boleh gitu i'tikaf juga, nggak mesti 10 hari ada di sini ya, bisa juga namanya i'tikaf apa namanya itu hanya waktu-waktu tertentu aja. Nah bagi kita-kita yang ada yang bukan di masjid, kira-kira dapat nggak Pak malam Lailatul Qadar? Kata para ulama, ibu-ibu itu i'tikafnya kalau bisa jangan di masjid, i'tikafnya di tempat dia sholat di rumahnya. Terutama ibu-ibu yang masih muda-muda, yang masih wajahnya kelimis-kelimis. Kalau nenek-nenek mah nggak apa-apa. Jadi kata para ulama baiknya ibu-ibu itu i'tikafnya di tempat dia sholat di rumah. Makanya ibu-ibu itu bagusnya sholat di rumah. Kalau nggak ada fitnah ya. Makin ke dalam ke rumah makin bagus kalau ibu sholatnya. Bapak-bapak jangan kayak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ibunya sholatnya di rumah juga namanya bapak solehah itu. Bukan bapak soleh tapi bapak solehah ya. Kalau ibu-ibu solehah di masjid ya, rumahnya jadi masjid ya.
Nah bagi kita-kita yang barang nggak ada kesempatan untuk iktikaf di masjid, iktikaf yang full gitu ya, yang 10 hari, iktikafnya sekali-sekali aja, zuhur, asar, maghrib, ini kita iktikaf juga. Ya. Insya Allah jangan khawatir kebagian juga. Ya, siapa saja yang malam itu dengan catatan kata Nabi apa? Sholat maghrib dia di masjid. Sholat isya dia di masjid, taraweh di masjid, lalu pulang ke rumah, tidur sebentar, malamnya tahajud, misalnya 2 rakaat, terus subuh kita di sini, itu udah kebagian Pak, sudah dapat. Ya. Bapak malam tidur di mana Pak? Di masjid apa di rumah Pak? Ya? Hah? Sholat tarawehnya di masjid. Enggak tidurnya? Rumah. Tidur di rumah. Iya. Iya artinya iktikafnya di rumah gitu ya malamnya. Ya. Betul Pak. Iya. Jadi walaupun kita tidur di rumah, malamnya itu kita bangun, misalnya jam 3 kita udah bangun sambil nunggu sahur, sholat 2 rakaat, sholat tahajud, minta kepada Allah, baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus kita resapi, nanti dia terasa air mata kita jatuh berlinang ya. Saat kita menghayati kata-kata itu tidak terasa air mata kita ya. Nangis kita malam itu dan dapat Lailatul Qadar. Saat kita merasa kesejukan hati kita, sejuk kita malam itu dapat Lailatul Qadar. Karena malaikat ini sekalian pada malam Lailatul Qadar turun ke bumi ini, di samping mengunjungi masjid-masjid juga mengunjungi rumah-rumah yang di dalamnya itu ada orang ibadah. Salamun iya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat ini menghampiri rumah-rumah yang di dalamnya itu ada orang lagi ibadah. Ya, malaikat itu mengucapkan salam, selamat buat Anda. Anda termasuk orang yang tercatat mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai terbit sampai terbenam sampai terbit matahari. Dan tentunya berbeda orang yang itikaf di sini 10 hari full dengan orang yang itikaf di rumah, beda pahalanya. Ya, karena itikaf itu pahalanya besar sekali. Tapi jangan khawatir, walaupun kita di rumah kita ibadah, insya Allah rumah kita didatengin oleh para malaikat-malaikat yang turun ke bumi ini yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran barangkali, turun ke bumi ini mengunjungi masjid-masjid, musola-musola, rumah-rumah yang di dalamnya itu ada orang yang sedang zikir, sedang baca Quran. Jadi malaikat-malaikat itu enggak datang ke kafe-kafe, enggak. Malaikat enggak suka kafe. Enggak datang ke mall-mall, enggak. Malaikat itu tuh senangnya adalah tempat-tempat orang ibadah. Kayak masjid-masjid ini penuh dengan para malaikat. Tapi sekalian itu jawabannya kira-kira ada lagi enggak? Ya? Ya, ada lagi? Dikit Silakan. lagi, satu lagi. Yang mau tanya satu lagi. Silakan Pak. Cuma jangan panjang-panjang, soalnya tenggorokan lama-lama kering juga ini. Mana nih yang tanya? Tuh, Ibu. Ibu-ibu tuh di belakang. Oh, Ibu. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin bertanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana kalau misalnya ada orang puasanya bolong-bolong atau terawihnya, tapi dia ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang puasanya nggak bolong juga belum tentu dapat. Apalagi yang bolong-bolong, Bu. Ya Allah, sian banget ya. Bolong-bolongnya kenapa Bu? Apa dia ada halangan uzur ya, ada haid misalnya atau nifas, ada sakit. Kalau itu uzurnya uzur syar'i, artinya sama Allah Subhanahu wa taala dimaklumin. Saya ini enggak puasa juga. Ini yang bolong-bolong ini kalau dia sengaja bolong-bolong itu puasa Ramadan enggak bisa diganti. Ya. Puasa Ramadan yang sengaja dia batalin enggak bisa diganti bagaimanapun juga. Rugi dia. Yang bisa diganti itu kalau musafir. Ya, kalau misalnya orang berhalangan, waktu ibu-ibu bisa suka berhalangan, itu bisa diganti. Kalau orang yang puasanya bolong-bolong secara sengaja nggak bisa diganti. Naudzubillah. Jangan dapat Lailatul Qadar.
cepretan juga enggak. Ya kita mudah-mudahan di sini sih nggak ada, mungkin di luar sana ada yang puasanya bolong-bolong ya. Ya ada yang puasanya di awal puasa, di ujung puasa tangannya bolong kayak kendang gitu. Ada juga yang begitu ya. Iya ya Allah. Kadang-kadang kita di luar kadang-kadang miris gitu ya. Kita misalnya ke belanja lah misalnya pasar itu yang dagang itu ngerokok. Ya, padahal kalau ditanya KTP-nya Islam, ya Allah, sedih banget kita. Ya begitulah banyak orang-orang awam terhadap Islam, yang Islam ini cuma nama doang. Baik, itu aja barangkali. Ya, Bapak sekalian, demikianlah barangkali. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Dan nanti insya Allah kita habis Ramadan termasuk orang-orang minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu annu bi khair insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.